I plus you sama dengan forever. Plat mobilnya sendiri itu akan bertuliskan bad boy. Wah gila sih, ini bucin banget. Annyeonghaseyo, Yusril Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Buat yang punya problem harus tetap semangat, oke? Don't give up, keep fighting. Nah, for this time, udah tahu dong kita harus ngapain? Yaps, kita akan ngebedah teori dari Blackpinknya Love Seekers. Sebelum itu, aku mau nge-review dulu untuk musik video dan juga lagunya. Kita mulai dari musik videonya. Aku sangat suka banget musik video kali ini karena semua member Blackpink di sini ditonjolkan banget bakat aktingnya. Terutama untuk Rose, aku benar-benar terpukau banget akan acting Rose di musik video ini. Itu sangat bagus banget, mendalami banget, terutama yang di kayak bak mandi gitu. Aduh ya ampun, sumpah itu actingnya bagus banget, gila. Jadi kepengen juga ya ngelihat Rose ini dapat bermain dalam sebuah film atau drama, soalnya dia bagus banget actingnya. Nah untuk lagu sendiri, sumpah aku langsung nyantol sekali denger. Ini sama kayak Ice Cream. Kalau yang How You Like That itu aku nggak sekali denger sih, 3 kali denger baru nyantol. Tapi kalau yang Love Sick Girls sama Ice Cream itu 1 kali denger aja udah langsung terpikat gitu, sumpah guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Oke, gitu doang untuk reviewnya. Sekarang kita akan bedah teorinya langsung ya. Tapi sebelum itu, jebal butakeo, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yuselkim. Follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yuselkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada bullying yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Nah guys, supaya kalian mudah paham dengan teorinya, untuk pertama aku akan jelasin dulu judulnya sama makna lagunya itu seperti apa sih. Tapi makna lagunya secara keseluruhan ya, nggak kita bedah bait, nggak, tapi langsung aku jelaskan makna lagunya secara keseluruhan, supaya kalian nanti pas aku ngejelasin makna scene di bagian membernya, kalian udah langsung nangkep alias paham. Oke, didengerin baik-baik. Love Seekers itu berarti tentang wanita yang dimabuk oleh perasaan cinta. Mereka udah tahu bahwa cinta merupakan hal yang menyakitkan untuk mereka. Sangat sulit sebenarnya untuk menyembuhkan hati yang terluka dikarenakan cinta. Tapi karena mereka telah dimabuk oleh rasa cinta ini, rasa sakit seakan-akan tak berpengaruh lagi. Mereka akan tetap mencintai orang tersebut selamanya. Oke, intinya tentang seseorang yang dimabuk oleh perasaan cinta. Dan karena hal inilah dia nggak menghiraukan lagi rasa sakit yang ia terima. Kayaknya banyak ya dari kalian yang mungkin sama dengan apa yang dialami oleh Blackpink di Love Sick Girls. Banyak dari kalian yang kayaknya bertahan di tengah rasa sakit akan perasaan cinta. Ngaku, ayo ngaku. Kalau ada dari kalian yang berada dalam kondisi seperti itu, komen di bawah ya. Dan langsung aja kita bahas makna di bagian musik videonya. Untuk pertama, of course, kita mulai dulu dari bagian Jennie. Kalian dapat lihat bahwa Jennie itu berada di mobil. Hal ini akan ngingetin kita akan apa yang terjadi di Solo. Di sana, Jennie juga berada di mobil nih. Dan ekspresi atau emosi dari Jennie itu 11-12 sama di Solo. Yaitu tentang seorang wanita yang tengah sakit dikarenakan cinta. Nah, di mobil tersebut terdapat banyak banget tulisan. Kalau kalian perhatikan lebih teliti, tulisannya itu sama semua guys, yaitu I plus you sama dengan forever. Bahkan di plat mobilnya juga bertuliskan hal yang serupa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan I plus you sama dengan forever? Aku tambah kamu sama dengan forever. Forever itu merupakan kata alternatif dari forever atau forever. Udah tahu dong apa arti dari forever? Yaitu selama-lamanya. Jadi sekarang udah mengerti, aku sama kamu itu akan selama-lamanya. Jadi tulisan tersebut bermakna bahwa ia bersama dengan orang yang dia cintai ini tidak akan pernah berakhir dan akan bersama-sama selamanya. Dan lirik yang dinyanyikan oleh Jennie di bagian ini menceritakan tentang masa-masa sulit menjalin suatu hubungan. Dan masa-masa sulit itu tak akan pernah berakhir. Akan ada selalu konflik setiap saatnya, kita merasakan sangat sesak dan sakit setiap waktu. Tapi apa yang harus kita katakan, kita tak akan pernah bisa lepas dari hal tersebut. Karena kita benar-benar membutuhkannya, karena kita benar-benar cinta.
dengan mereka. Dan sekarang kita akan move ke bagian Lisa. Nah, Lisa ini akan berpelukan dengan seorang pria. Wah, romantis ya. Pasti banyak dari Lisa stan, terutama yang namja pasti ya. Itu ada yang cemburu nggak? Pasti dong ya, cemburu banget nih ya. Soalnya Lisa di sini pelukannya mesra gitu kan. Dan uniknya adalah pria itu adalah pria yang sama dengan pria yang bersama dengan member-member Blackpink lainnya. Lalu siapa sih sosok pria ini? Kalian masa sih nggak mau kepoin tentang dia? Masa sih nggak mau tahu tentang dia lebih lanjut? Oke, coba kita kenalan dulu ya dengan pria tersebut. Siapa sih dia, kok bisa dia bersama dengan member Blackpink bahkan bermesra-mesraan? Jadi pria tersebut namanya adalah Lauren guys. Lauren, bukan Loren, oke? Jadi Lauren ini dikenal sebagai seorang produser yang merangkap sebagai DJ dan musisi. Lauren memiliki nama asli Lee Sung-jo. Ia lahir pada tahun 1995. Selain itu dia juga dikenal dengan nama DJ Void. Lauren ini juga sering menggiring penampilan artis YG Entertainment termasuk konser solo G-Dragon. Bahkan di live Instagram Rose yang sering mengcover lagu, Lauren ini kayak temani Rose sambil main gitar. Jadi nggak heran kalau di musik video ini kita melihat bahwa si Lauren ini akan bermain gitar bersama dengan Rose. Hyo. Jadi selain berperan sebagai pria yang bad boy dalam musik video Blackpink yang Love Sick Girls ini, dia juga turut berpartisipasi dalam pembuatan beberapa lagu untuk Blackpink. Lagu yang dimaksud adalah Pretty Savage dan yang Love Sick Girls ini. Dan di bagian ini Lisa akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Terluka dan hancur. Aku tak tahu apa yang membuatku bertahan. Jika aku tetap pergi, aku akan membencimu dalam keadaan sedih. Kita tak bisa mengakhirinya sebelum ini berakhir. Seolah-olah kita telah menunggu penderitaan ini. Lirik tersebut menggambarkan bahwa meskipun terluka dan hancur setiap saatnya, ia tak akan pernah bisa lepas dari hubungan tersebut. Hanya satu yang dapat memisahkan mereka, yaitu kematian. Dan sekarang kita akan move ke bagian Jisoo. Nah, Jisoo ini kayak berada di tempat yang dipenuhi oleh bunga gitu. Aku nggak tahu nama bunganya apa. Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Soalnya kalau masalah bunga-bungaan, aku zero banget, serius. Di sini dia akan memegang hourglass atau jam pasir. Uniknya pasir yang berada di scene Jisoo ini berwarna pink. Seperti yang kalian tahu, warna pink merupakan warna yang menggambarkan tentang yaps, cinta. Sedangkan untuk jam pasir atau hourglass yang dipegang oleh Jisoo itu merupakan simbolisme waktu dan kematian. Berakhirnya aliran pasir mengingatkan kita akan berhentinya detak jantung. Dan saat berhentinya detak jantung, itulah masanya waktu kita untuk hidup telah berakhir. Kita melihat bahwa pasirnya itu berada di kutub bawah. Kutub bawah itu mengarah pada simbol bumi yang berartikan tentang kesenangan sementara. Sedangkan kutub atasnya itu sendiri menggambarkan tentang langit yang berarti kebahagiaan yang abadi. Jadi udah jelas menggambarkan bahwa cinta itu juga adalah kesenangan sementara. Hanya beberapa waktu kita dapat bahagia, selebihnya kita juga nanti akan menderita. Oke guys, kalau kalian perhatikan lebih teliti lagi, sebenarnya jam pasirnya itu di sini kayak bocor gitu loh, jadi pasirnya jatuh. Dan di bagian ini Jisoo akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Mungkin ini semua hanya sesaat, apa yang kita cari tanpa tujuan? Dari lirik dan juga scene bagiannya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hubungan percintaan, kita merasakan kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Bahkan saat menjalin hubungan itu, kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita kejar. Apakah kebahagiaan? Atau adakah hal lainnya? Kalau kalian sendiri bagaimana? Apa sih yang kalian kejar kalau menjalin suatu hubungan percintaan? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian Rose. Nah, Rose ini akan memainkan gitar bersama dengan Lauren dengan penuh bahagia. Tapi di sisi lain kita melihat emosi Rose yang tiba-tiba berubah menjadi sedih. Dan di bagian gitarnya, kalian dapat melihat ada tulisan I miss you. Dan di bawah tulisan miss ada tulisan hate. Ini berarti bahwa selain dirinya mencintai dan merindukan orang yang ia cintai, di sisi lain, ia juga membenci orang tersebut karena dia juga sering menyakiti Rose. Lirik yang ia nyanyikan semakin mempertegas bahwa tak peduli seberapa besar rasa sakit yang ia terima, ia akan terus berada dalam hubungan tersebut karena hal yang hanya ia butuhkan dalam hidupnya adalah cinta. Saat mereka menari bersama, kalian dapat perhatikan tulisan yang berada di belakang mereka. Born, die alone. Lahir, mati, sendiri. Ini berarti bahwa kita itu memanglah selalu sendiri. Baik dilahirkan ataupun di saat kita mati.
kita sebenarnya selalu sendiri. Dan di bagian ini mereka akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Kami adalah gadis yang mabuk cinta. Kau tak bisa mengakhiri cinta ini sendirian. Aku bukan apa-apa tanpa rasa sakit ini. Tapi kita dilahirkan untuk sendirian. Tapi kenapa kita masih mencari cinta? Nah, lirik tersebut menjelaskan bahwa mereka benar-benar mabuk oleh cinta. Dan karena itu, orang yang mereka cintai tak bisa mengakhiri cinta itu sendirian sebelum semuanya benar-benar berakhir, alias ada satu di antara mereka itu pergi meninggalkan dunia ini. Sedangkan lirik yang dinyanyikan oleh Jennie sendiri itu merujuk pada sebuah pertanyaan kepada orang banyak. Kenapa sih kalian itu harus mengejar yang namanya cinta? Toh kalian nanti ujung-ujungnya sendiri juga. Apa sih yang ngebuat kalian harus mengejar cinta ini? Karena kalian udah ditanya, dijawab dong. Kenapa kalian harus mengejar cinta? Tolong jawab di kolom komentar ya. Karena udah ditanya sama Jennie langsung nih. Masa sih nggak mau jawab, oke? Nanti dijawab ya di kolom komentar, tak tunggu jawabannya. Dan kita akan masuk ke bagian Lisa again. Nah, Lisa ini akan menghancurkan mobil dengan sebuah hammer. Wah, bahaya juga nih ya. Mobil mahal-mahal dihancurin. Wah, anak sultan guys, bebas. Dan di hammer tersebut, kalian dapat perhatikan ada tulisan for you. Dan plat mobilnya sendiri itu akan bertuliskan bad boy. Hammer itu merepresentasikan tentang balas dendam. Sedangkan mobil sendiri itu melambangkan tentang cowok yang menyakiti mereka. Kenapa? Karena di mobilnya ada tulisan bad boy. Bad boy sendiri itu merujuk pada pria yang buruk lah, suka nyakitin hati cewek. Saat Lisa memukul mobil tersebut, udah tahu dong artinya, yaitu membalaskan dendam atas rasa sakit yang ia terima. Dan di bagian ini, Lisa akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Tak ada surat cinta, no X and O. Tak akan pernah ada cinta, mantanku tahu. Tidak ada cincin berlian yang terpasang di batu ke kiri. Lebih baik ditinggal sendiri. Semua hal yang dikatakan oleh Lisa tadi itu sebenarnya merujuk pada hal-hal yang berbau romantis. Mulai dari surat cinta, cincin berlian, sampai yang X dan juga O. Buat yang belum tahu apa itu X dan O, aku bisa kasih gambaran lah ya. X dan O itu merupakan ya kata so-so. Jadi so-so ini mengarah pada ciuman dan juga pelukan. Seperti itu guys. Nah, lirik yang dinyanyikan oleh Lisa tadi itu menjelaskan bahwa mereka ini nggak butuh hal-hal yang berbau romantis di dalam hubungannya. Mereka hanya butuh cinta dan kebahagiaan dalam suatu hubungan. Itu doang kok. Dan kalau mereka ini diberikan rasa sakit oleh bad boy, lebih baik mereka sendiri daripada bersama dengan bad boy tersebut. Di sisi lain kita melihat Jennie ditampilkan dalam dua sisi. Yang pertama adalah seorang dokter dan yang kedua adalah dengan sosok yang terlihat stres dan depresi. Dan dapat kalian lihat ada tulisan psikoterapi di ruangan tersebut. Psikoterapi sendiri itu adalah serangkaian prosedur penanganan gangguan psikologis atau mental. Dan di bagian ini, Jennie akan menyanyikan lirik, tak ingin menjadi seorang putri. Aku tak bernilai harganya. Pangeran bahkan tak ada dalam daftarku. Cinta adalah obat. Tak ada dokter yang bisa membantu ketika aku mabuk cinta. Jadi di bagian sini dan juga lirik yang dinyanyikan oleh Jennie, kita dapat menyimpulkan bahwa dokter seakan-akan nggak bisa mengobati rasa sakit dan juga stres yang mereka dapatkan dikarenakan cinta. Hanya satu yang dapat mengobati mereka adalah yaitu cinta itu sendiri. Karena mereka benar-benar dimabuk oleh cinta. Wah gila sih, ini bucin banget. Oke, ini bucin banget serius. Dan kita akan next ke bagian Rose. Nah, kita akan melihat bahwa Rose ini memberikan cat berwarna hitam di dinding yang sebelumnya warnanya adalah pink. Pink sendiri menggambarkan tentang perasaan cinta, sedangkan hitam itu adalah sebaliknya, yaitu tentang kesedihan, kesuraman, dan juga kematian. Kalau kita gabungkan dengan lirik yang ia nyanyikan, di bagian ini, Rose ingin mengatakan bahwa cinta memang memberikan kebahagiaan, tapi di sisi lain, cinta juga dapat membunuh siapapun, termasuk kalian sendiri. And the last adalah bagian Jisoo. Nah, Jisoo ini akan berada di sebuah tempat seperti kolam, lalu nanti akan ada hujan. Kali ini hujannya agak beda ya. Kalau di sebelumnya kayak di Dududu atau yang di How You Like That, itu hujannya kan kayak api gitu. Sekarang mereka memutuskan untuk memakai air. Dan kalau kalian perhatikan, di belakang dari Jisoo itu terdapat tulisan nothing. Hujan sendiri itu menggambarkan tentang kesedihan. Hal itu merepresentasikan tentang Jisoo yang sedih dan juga sakit karena perasaan cinta. Tapi di balik rasa sakit dan juga sedih yang ia dapatkan,
ia tak akan pernah goyah. Ia akan terus bertahan di tengah rasa sakit itu karena dia benar-benar dimabuk oleh yang namanya cinta. Dan guys, selain itu aku juga menemukan beberapa hal yang unik di musik video dari Blackpink yang Love Sick Girls. Mulai dari Pisah yang diubah menjadi nama dari Lisa. Terus ada cincin berlian Lisa yang dipenuhi oleh duri yang semakin mempertegas karakternya sebagai wanita yang tangguh. Lalu makanan Jennie yang bertuliskan Love Chris Killer yang berartikan bahwa cinta ini ibarat makanan. Makanan itu selalu kita makan, tapi kita nggak sadar bahwa makanan ini merupakan pembunuh yang tajam yang dapat membuat kita mati secara perlahan. Begitu pula dengan cinta. Cinta ini adalah hal yang selalu kita makan setiap harinya, dan tanpa kita sadari, cinta ini membunuh kita secara perlahan demi perlahan. Oke guys, itu adalah teori dari Love Sick Girls Blackpink. Gimana? Udah paham kan? Teorinya juga cukup simple banget. Intinya tentang perkumpulan para wanita yang sedang dimabuk oleh cinta. Jadi karena mereka sudah dimabuk oleh cinta, mereka tidak peduli tentang rasa sakit yang mereka dapatkan. Mereka akan terus bertahan di tengah sakit akan cinta yang mereka jalani. Selesai banget ya. Thank you banget udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada Blink yang lain dan juga K-popers yang lain ya. I'm Yusulke pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Thanks for watching. 감사합니다. 안녕. 고마워요.